sedang menyaksikan pertemuan kita. Enak sekali sebetulnya hadirin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku adalah dekat. Aku kabulkan orang yang berdoa meminta kepadaku. Jadi sebelum apa-apa doa dulu, karena didengar. Tidak ada yang tidak didengar. Tidak sengaja saja didengar. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau keraskan, Allah Maha tahu isi hati kita. Jadi rugilah kalau kita tidak banyak berdoa, karena Allah suka kepada orang yang berdoa. Hadirin, kita simak surat At-Taubah ayat 72. Kita sering kurang fokus, salah fokus, gagal fokus, tidak fokus. Padahal kesuksesan itu tergantung dari kemampuan fokus. Memanah, ada target, tidak fokus. Siapa yang menjerit? Tetangga. Kita sering tidak jelas, sibuk, riweh. Tapi nyari apa? Apa yang mau kita cari? Nah, puncak di antara segala puncak pencarian, kita dengar surat At-Taubah ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya, dan mendapatkan tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah itulah yang lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Jadi ketika di akhirat nanti dimasukkan ke surga, ditanyakan bagaimana? Wah, sudah tidak terbandingkan nikmat. Ditanyakan juga, maukah engkau yang lebih baik daripada nikmat yang tidak diberikan kepada yang lain? Nah, puncaknya dari segala nikmat adalah keridhaan Allah. Nah, hadirin sekalian, jadi kalau kita ingin tahu di mana bahagia, sederhana sekarang jawabannya. Bahagia ada dalam keridhaan Allah. Di mana letaknya mulia? Mulia ada dalam keridhaan Allah. Sudah puncak. Di mana keselamatan? Keselamatan itu ada dalam keridhaan Allah. Itulah fokus kita sekarang. Allah ridho atau tidak, begitu. Kalau Allah ridho, lakukan. Udah pasti itu yang terbaik. Karena keridhaan Allah itu adanya pada amal-amal, niat dan amal yang Allah sukai. Jadi sebetulnya hidup ini tidak usah terlalu ribet, hadirin.
Kita belajar agama, cari tahu apa yang Allah sukai, cari tahu apa yang tidak Allah sukai, lakukan karena Allah. Selesai. Teori gampang. Contoh ya, wah saya ingin nikah dengan si fulan misal. Dia itu ganteng, misal akhwat yang mau nikah. Ganteng, pinter, cuman gak sholat. Apakah laki-laki ini bisa menjamin bahagia? Bahagia itu bukan dalam angan-angan. Bahagia itu bukan karena perhitungan kita. Bahagia itu Allah ridho atau tidak. Karena hati kita tuh dikuasai Allah. Muqallibal qulub, Allah yang membulak-balik hati. Kalau Allah buat tidak bahagia, sudah tidak punya bahagia. Mau punya mobil paling bagus, harta paling melimpah, perhiasan yang paling mewah, penampilan yang paling indah, tidak nyambung dengan keridhaan Allah. Bahagia itu bukan dari dunia berikut isinya. Dunia berikut isinya tuh hanya kebutuhan lahiriah. Hati kita tuh milik Allah, dibulak-baliknya oleh Allah. Makanya banyak yang sebelum nikah, wah ini cakep, ini keren, pas nikah stres. Ini ikhwan, saran saya jangan milih yang terlalu cantik. Pertama, dianya juga belum tentu mau sama saudara. Giliran mau stres. Coba itu si Mang suruh masuk, oh bukan supir, itu suami saya. Tidak jelek profesi supir, mulia bahkan ya. Tapi kalau kemana-mana dianggap supir terus kan kurang nyaman hadirin. Tidak identik bahagia dengan nafsu, tidak. Dengan selera, tidak. Dengan kira-kira, tidak. Cuma satu, bahagia tuh Allah ridho atau tidak. Sekarang pacaran, misal pacaran, pengen nikah, dari awal sudah pakai jalan yang tidak baik. Sudah maksiat, terus nikah. Caranya pernikahan juga bikin acara organ tunggal yang koplo itu apa tuh? Yang maksiat 3 malam berturut-turut, tetangga nggak bisa tidur. Di mana sakinahnya bakal datang? Caranya salah, acaranya salah, ya maksiat. Tidak usah heran kalau itu rumah tangga babak belur. Saya ingin punya pekerjaan, tapi pekerjaannya yang tidak halal, tidak barokah, tidak ada bahagia. Apa saudara pikir koruptor yang banyak uangnya hasil mencuri itu bahagia? Tidak bisa. Tambah saja oleh Allah, ditambah pengen korupsi lagi. Kan hukuman pertama dari sebuah kemaksiatan adalah dibuat gelisah. Hukuman selanjutnya, buah dari dosa yang tidak ditobati adalah kelancaran berbuat dosa lainnya. Udah dosa nih menggelisahkan, terbuka peluang dosa-dosa lainnya. Dosa, maling lagi ini, maling itu, wah terus digulung. Jangan kira orang bahagia dengan sesuatu yang dikasih dunia. Enggak. Ada yang dunia itu istijraj, diwowoi, dikasih oleh Allah dunia ini, kasih terus sampai dia nggak bisa tidur mikirin apa yang sudah dia beri dan apa yang dia inginkan. Bahagia tidak datang di harta, tidak datang di rupa, tidak datang di tahta. Bahagia datang cuma satu. Dari mana? Keridhaan Allah.